tiap hari kita tidur nih, kita set alarm buat besok pagi bangun. Emang lo tau bakal bangun? Setelah minggu lalu Soda dari persembahan Yeski, gue akan membahas soal iman yang teruji atau faith tested. Apa iman yang teruji bahasa itunya? Bahasa Latinnya? Kalau bahasa nggak tahu lah, sedusin lagi ya pesan ini ya. Gue buka ayatnya dulu nih sebagai pembukaan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Surat Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ini salah satu ayat favorit saya, Pak. Betul, saya juga. Artinya iman itu dasar, artinya iman itu jadi fondasi. Iya. Ya kan? Jadi fondasi, jadi orang percaya kita perlu punya iman dan itu fondasi dalam hidup kita. Betul, Pak. Amin. Dan fondasi itu kan nggak kelihatan. Ya kan? Kalau bukan kan fondasi nggak kelihatan. Benar. Tapi itu hal yang sangat major, yang paling penting. Esensi banget, ya kan? Nah, tapi banyak dari kita nih, iman kita kuat cuma kalau di gereja. Paket ibadah, dengar firman, penyembahan, nangis, iman kita kuat, besoknya beraktivitas, ciut lagi. Iya. Banyak dari kita gitu kan. Iman itu kerumunan. Imannya Rame-rame. Kalau udah sendirian nggak berani. Bahkan ada orang nggak beriman lagi, Bang. Hidupnya terlalu pahit, terlalu kecewa, sampai nggak punya harapan lagi, nggak punya iman lagi. Hilang harapan. Waduh. Padahal dalam hidup yang paling penting adalah pengharapan, iman itu sendiri. Makanya gue bilang, bahkan tiap hari kita tidur nih, kita set alarm buat besok pagi bangun. Emang lo tau bakal bangun besok pagi? Iya, itu kan lo punya harapan, lo punya iman kalau lo bakal bangun besok. Luar biasa. Serius deh, lo bakal bangun besok. Bener. Nggak ada yang jamin. Apa itu namanya Iya. pengharapan? Namanya iman, namanya percaya. Itu yang paling kecil. Iya, Nah, Alkitab itu mengatakan bahwa yang namanya iman itu juga perlu diuji. Juga perlu diuji dong. Iya. Kita bagaimana kita tahu mobil ini aman nih kalau nggak pernah diuji dalam pembuatannya. Makanya ada uji emisi kalau di mobil. Betul. Makanya penting iman itu diuji. Tapi kalau Honda udah teruji kan? Aduh. Kena lagi nih. Besok nggak usah sebut merek deh. Oke. Terus Ya itu perlu diuji. Oke. Sekarang gue buka Ibrani Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Gue bacain ya. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yes. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nih, dan yang gue suka nih, dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau versi bahasa Inggrisnya tuh dipakainya lack in nothing. Jadi lo nggak kurang apa-apa. Kalau lo bahagia dalam pencobaan lo, ya kan? Nah, tapi banyak orang baca ayat ini, ayat 2 terutama nih ya, berbahagialah kalau lo jatuh dalam pencobaan tuh kayak Alkitab tuh nggak make sense. Maksudnya tuh apa sih? Gila kali ya, lo dalam pencobaan kita harus bahagia. lo seneng dalam pencobaan, apa gue Iya. perlu cari masalah? Oh, Nggak gitu kan? Alkitab kan kalau kamu udah kayak kok gila sih gitu kan? Tapi itu nggak bisa lepas ayat 3 dan 4 yang gue bilang tadi. Dibilang bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, jadi sempurna, gak kurangan suatu apapun. Jadi penulis kitab Yakobus itu bukannya seneng lihat kita susah, bahkan dia bukannya orang gila yang nggak punya dasar apapun untuk ngomong yang kosong aja. Cuma dia melihat suatu masalah, pergumulan dari sudut pandang yang Tuhan, dari positive thinking lah bahasanya. POV itu baik, gitu. Jadi ini ayat nih kalau lo baca awam, lo bilang menurut gue nggak make sense. Cuman kalau lo tangkap dari POV dia yang menulis adalah dia lihat dari kacamatanya Tuhan. Nah, penting kita tuh melihat suatu masalah, situasi dari sudut pandangnya Tuhan. Yang orang Kristen itu nggak boleh anti sama masalah, Bang. Iya. Kadang kita tuh nggak mau yang kalau dekat-dekat amin, ujian cobaan bagian orang lain. Ini penting. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita menghadapi ujian dalam iman kita nih. Gimana tuh, Bang? Gimana responnya nih? Yang pertama nih, gue catat nih. Yang pertama adalah allow your faith to be tested, atau mengizinkan iman kita untuk diuji. Kayak gue bilang tadi, lo mesti ngizinin iman lo diuji sama Tuhan. Ayatnya ini Mazmur 11 3-5. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasar itu iman kita salah satunya.
Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat 5-nya, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencari kekerasan. Jadi yang lo tangkap adalah yang diuji tuh nggak lu doang, nggak gua doang, nggak lu doang. Semua orang diuji, nggak orang benar doang, nggak orang Kristen doang, tapi orang nggak percaya diuji. Istilahnya semua orang diuji. Pasti ketemu masalah. Pasti ketemu masalah. Ujian. Pasti kepercayaannya diuji sama Tuhan, Tuhan ya kan. Makanya lo jangan playing victim kalau ada masalah. Jadi kalau ada masalah lo jangan kayak gini banget. Why me Lord? Kayak kenapa sih? Emang gue kurang doa. Jadi lo jangan drama kalau ada masalah. Jadi lo penting bahwa lo mesti ngizinin iman lo diuji sama Tuhan. Bahkan kan ada tes dulu baru testimoni. Wes, Mesti lo tes dulu, baru testimoni. Harus ada ujian dulu, ada kesaksian harus dong. mobil mogok dulu ya. Iya. Kalau mobil mogok bisa jadi kesaksian kan? Ya udah, kalau mau kerjasama bisa Benar. hubungin email kita ya. Gitu dong, betul kan? Iya. Kalau sekolah atau kuliah kan perlu ujian dulu baru naik kelas. Benar nggak? bener. Jadi lu jangan anti sama salah, gitu loh. Gimana lu bisa bilang iman lo kuat kalau nggak pernah diuji? Berarti kalau gua ambil kesimpulan, lu kalau mau terus naik kelas, lu harus ujian terus ya? Harus ujian terus dong, Iya. ya kan? Bahkan SIM juga kalau udah mati harus ujian lagi kan? Emang gitu ya bang? Iya. Oh mantap, gue baru tahu nih. Kalau misalnya lu Kalau udah mati panjang, telat, udah iya. mati Mati lu harus panjang. ujian. Sekarang Kalau begitu. panjang dah kan? Betul. Ya, Samsat kalau belum kerjasama juga boleh ya sama kita. Gini sih. Contoh aja contoh. Gimana lagi Pak ini? Gimana kita bisa bilang iman kita kuat? Kalau ada tantangan, ada masalah, kita malah lari kayak orang nggak punya iman. Gimana coba? Kita anak muda kan pasti tantangannya banyak dong. Benar. Ya kan? Jadi kita dalam menjalani hidup kalau ada tantangan, jangan lari. Lo embrace ujiannya, lo hadepin, jangan lari. Jangan drama, jangan nyalain Tuhan lah. Tuhan mana sih? Kok gue dikenain masalah? Kan gue udah doa, kan gue udah pelayanan. Nah ini lagi nih, gue udah pelayanan. Nah ini kadang kita ngomong gitu kan gue udah pelayanan sungguh-sungguh kok diuji. Jangan begitu. Bukan berarti kita udah pelayanan kita nggak ketemu ujian. Kita kebal akan masalah. Betul. Gitu. Makanya di kitab Yakobus tadi bilang ujian atas iman kita makin tekun. Dalam apa? Dalam doa kita makin tekun dalam Tuhan, kita makin tekun cari Tuhan. Amin. Bahkan kadang dalam masalah, pergumulan, tantangan, justru kita makin kenal siapa Tuhan kan. Yes. Betul. Dalam tantangan kita lihat kalau Tuhan kita hidup. Iya. Dalam tantangan kita tahu Tuhan kita tuh besar gitu kan. Justru dalam kelemahan kita ya, kuasa Allah berlimpah-limpah. Betul. Kan? Makanya itu yang pertama adalah saat dari ujian iman, lo jangan lari. Lo mesti biarkan iman lo teruji sama masalah. Yes. Gitu. Yang kedua nih, dalam menghadapi ujian iman kita mesti sadar nih, we are made to pass the test, atau kita diciptakan untuk menang atas masalah, atas ujian. Amin. Ini janji Tuhan loh men, kita tuh pasti menang atas masalah. Kita Bersama buka Yesus. bersama Yesus. Ya, Amin. aku buka itu 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman Titik kita. 2, iman kita. Ya. Yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Gitu. Jadi identitas kita sebagai anak Tuhan yang pertama, kita tuh pemenang men. Kayak ayat gua tadi. Kita tuh pemenang. Itu diciptain tuh bukan buat kalah sama dosa, sama tantangan, tapi untuk menang. Bahkan di yang kedua bukan hanya menang nih. Yang kedua tuh lebih dari pemenang. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Oleh Dia, Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan tuh sayang sama teman-teman, percaya itu kita tuh nggak hanya menang, tapi kita tuh lebih daripada pemenang. Amin Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa ujian atas iman kita tuh pasti nggak lebih ke kekuatan kita kan. Amin. Gak mungkin lebih besar kan salah lu daripada kekuatan lo. Betul. Dalam 1 Korintus 10:13 kan ditulis pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah ini sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Berikutnya kayak nih, pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saat lo diuji, dicoba, Tuhan tuh udah ngasih exit way-nya. Pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin nggak ada. Selama lo jalan sama Tuhan, Amin. pasti ada jalan keluarnya men. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kitanya juga harus mau terima apapun jalan keluar yang Tuhan kasih. Betul. Kita pasti yakin kita tuh sekarang untuk menang men.
Betul. Identitas kita tuh pemenang. Identitas kita tuh pasti menang atas masalah, menang atas dosa. Emang sih ngelewatin masalahnya mungkin berdarah-darah ya, berat. Cuman setelah lo sama Tuhan, pasti lo keluar sebagai pemenang. Iman lo makin teruji kayak tadi. Yang terakhir nih, yang terakhir. Yang tidur boleh bangun. Kalau di gereja kan gitu. Pasti seneng kan yang terakhir. Jumat yang terakhir. Wah, Jumat lah. Yes. Gitu. Babi panggang nih habis nih. Kan pulang gereja kan langsung makan gitu kan pikirannya kan. Begitu ya. Iya. Yang ketiga, yang terakhir, dalam menghadapi ujian iman kita. Ya kan, yang pertama tadi kita mesti membiarkan iman kita diuji. Yang kedua, kita mesti tahu kita tuh pasti lewat, diciptakan untuk menang atas masalah. Yang ketiga, ini nih yang paling dasar nih, kalau lupa. Remember, it's an open book test. Ingat bahwa kita udah memiliki panduan dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita. Mantep banget tuh. Ingat, lo mesti ingat. Ya kan? Panduannya apa? Alkitab, men. Alkitab, firman Tuhan, perkataan itu udah panduan. Itu Amin. manual book dalam menjalani hidup. Nah, ini kita belajar dari satu tokoh namanya Daud. Dalam 1 Samuel 17, 45-47. Nih ya, dan ayat 51. Gue bacain ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, nih si Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikannya mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Gitu kan? Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan aku akan kamu ke dalam tangan kami. Gitu kan? Maksudnya kan Daud menggal palanya si Goliat. Nah, dari ayat ini kita pelajari nih, ayat 47 yang gue bacain tadi. Saat dia menghadapi Goliat, dia nggak fokus sama kebesaran Goliat. Dia perkatain kebesaran Tuhan ya. Amin. Jadi saat menghadapi masalah, lu tuh jangan cuma fokus sama besarnya masalah lo, sampai lo lupa betapa besarnya Tuhan lo, yang lebih besar daripada masalah lo. Yes. Ya kan? Yang kedua gue baca adalah di ayat 51 nih. Daud berlari dan mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dan dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pohon mereka telah mati, larilah mereka. Ini bukti kalau lo memperkatakan firman Tuhan, lo pasti menang. Amin. Jadi ini akibat dari lo perkataan firman Tuhan, memperkatakan janjinya Tuhan. Jadi saat lo ada masalah, jangan fokus sama masalah lo, fokus sama Tuhan. Dalam menghadapi hidup, Tuhan kasih manual booknya, Alkitab. Nah, kalau kita menjadi ujian, kita yang paling seneng kalau ujian itu open book. Ya kan, kita bisa cari nih soal-soal jawabannya itu apa. Tapi dari kita orang Kristen menjalani hidup udah punya manual booknya, tapi dia nggak open book. Aduh. Dia ujian open book, lo hadapi dengan nggak buka bukunya. Jadi lo seolah clueless, lo nggak clueless banget. Lo tinggal buka Alkitab lo itu. Lo tinggal buka Alkitab lo bisa juga buka YouTube football. Wah, itu lo mantap. bisa dapet jawaban juga. Banyak, makanya menjadi masalah lo buka Alkitab, di situ ada banyak janji, ada banyak kekuatan, ada banyak jalan keluar, ada banyak hikmat. Itu manual bukunya tuh applicable segala zaman, men, Alkitab itu. Ya, betul. Jadi kita nggak pernah ketinggalan zaman, nggak pernah old fashion. Selalu Alkitab itu dapat menjawab segala keperluan lo, kebutuhan lo, situasi lo di segala zaman. Jadi jangan kalau ada masalah buka Alkitab lo, gitu. Nanti LAI juga bisa kerja sama kita. Semakin sponsor kita ya. Gue tuh pengen ayat yang terakhir nih, Mazmur 11. Yang tadi gue udah baca ayat 3-5. Gue tuh pengen ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi kalau cari Tuhan, dia adil. Dia gak mungkin lo cari Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, buka Alkitab, terus dia gak tanggung jawab sama hidup lo. Ibadah 11 yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau ada masalah, sungguh-sungguh cari Tuhan, buka Alkitab, doa, percaya deh. Saat lo sungguh-sungguh, Tuhan pasti tolong lo, dan iman lo pasti semakin murni, semakin kuat, dan lo semakin tahu Tuhan lo tuh keren banget. Amin. Gitu aja dari gue. Nanti kita harus punya iman yang teruji ya. Betul dong, harus membiarkan iman lo diuji. Betul. Gitu. Apa namanya? Berarti abis ini kayak kita mesti kepik nih.
Punya iman kuat. punya iman kuat. Wow. Tapi jangan lupa fit. Fit. Fondasi ya kan. Jadi Harus kuat. iman kita harus kuat dan iman kita mengalahkan dunia. Yes, kita akan jadi pemenang, men. Wah, Lebih dari keren perenang. banget. Oke. Thank you, bro. Mantap. Yes. Ini kalau kalian lagi menghadapi ujian-ujian, ya, nonton video ini. Mantap. Oke. Kan? Karena ujian yang kita lalui itu hanya ujian biasa ya, Tidak menjaga kekuatan. tidak melebihi Sudah ada kekuatan. jalan keluarnya. Ya, cuman dosen yang melebihi kemampuan kita ujiannya. Iya, iya. Dosen penguji lagi. Dosen penguji. Aduh. Baiklah. Makasih teman-teman. God bless you. Bless you. Bye bye. Football. Putar balik.